Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Senin tanggal 11 Desember 2023, dalam masa Advent yang kedua. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik, semoga doa permohonan kami naik ke hadirat-Mu. Perkenankanlah kami mengabdi padamu dengan hati tulus ikhlas, agar kami layak menyambut misteri penjelmaan Putra-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai Yesus, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Maka datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Tetapi karena banyaknya orang di situ, mereka tidak dapat membawa masuk. Maka mereka naik ke atas rumah dan membongkar atap itu. Kemudian mereka menurunkan si lumpuh ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hati, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Akan tetapi, Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu ia berkata kepada mereka, "Apa yang kalian pikirkan dalam hati? Manakah lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu Yesus berkata kepada si lumpuh, "Aku berkata kepadamu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang takjub lalu memuliakan Allah. Mereka amat takut dan berkata, "Hari ini kita telah menyaksikan hal-hal yang sangat menakjubkan." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, manusia
adalah makhluk sosial. Artinya, manusia tidak mungkin hidup seorang diri, tetapi ia akan selalu berada bersama dengan yang lain. Sejak kecil kita bertumbuh dan berkembang dalam lingkungan sosial, mulai dari keluarga di rumah, tetangga atau kampung halaman, sekolah, gereja, tempat kerja, dan sebagainya. Di dalamnya kita menjadi bagian dari hidup bersama itu yang mendapat pengaruh dari orang lain. Kita dibentuk oleh lingkungan di mana kita hidup. Pada saat yang sama, kita juga menjadi subjek yang aktif berperan dalam membangun lingkungan bagi orang lain. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui cerita Injil yang baru saja kita dengar bersama pada hari ini, menunjukkan kepada kita pengaruh lingkungan yang membantu pertumbuhan iman. Orang-orang membawa sesama mereka yang lumpuh kepada Tuhan Yesus untuk disembuhkan. Penginjil Lukas mengisahkan dengan dramatis orang-orang usaha dari orang-orang itu. Karena banyak orang, mereka naik ke atas rumah dan membongkar atap. Kemudian mereka menurunkan si lumpuh tepat di depan Yesus. Ketika melihat iman mereka, tulis Lukas, Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, peristiwa penyembuhan itu tidak hanya membuat si lumpuh dapat berjalan pulang ke rumah sambil memuliakan Allah, tetapi juga semua orang takjub dan memuliakan Allah. Di sini pengalaman iman perjumpaan dengan Tuhan membawa dampak positif bagi diri sendiri dan sesama di sekitar kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang, kita semakin disadarkan oleh bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama tadi, bahwa kebersamaan dalam membangun kehidupan beriman adalah sangat penting. Karena di dalam komunitas kebersamaan, hidup bersama itulah kita saling menguatkan, saling meneguhkan, saling membagi, sehingga iman kita semakin diperkaya oleh pengalaman-pengalaman iman yang dialami oleh sesama kita yang lain. Oleh karena itu, kita diajak untuk dalam menjalani kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus, hendaklah kita selalu menyadari pentingnya kehadiran kita di tengah-tengah komunitas dalam rangka saling mengembangkan kehidupan beriman kita agar semakin bertumbuh dan berkembang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan. Maka masa Advent yang disediakan oleh gereja bagi kita adalah merupakan kesempatan yang bagus bagi kita masing-masing sebagai pribadi-pribadi, sebagai kombas, sebagai perhimpunan umat Allah, untuk saling mengingatkan, saling mengoreksi, saling merangkul, untuk merenungkan kembali perjalanan hidup sebagai orang-orang beriman. Maka mari kita berlangkah maju bersama, terus bergerak bersama, saling bergandengan tangan, membangun, mengembangkan, dan menumbuh kembangkan iman kita sebagai murid-murid Yesus. Semoga pada akhirnya kita layak untuk menyambut kedatangan Tuhan yang selalu mendatangi kita dalam kehidupan sehari-hari. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.